Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa Pemodelan Matematika dan Komputasi, kelompok 3, akan memaparkan mengenai hasil diskusi kami yang berjudul Stock Market Prediction Using Sentiment Analysis dan Machine Learning. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan kelompok 3. Yang pertama ada Abdul Aziz, yang kedua Hanifah Azhara, yang ketiga saya sendiri, Ufi Dwi Mucono, dan yang terakhir ada Wirasta Catur Pambudi. Adapun presentasi yang akan kami paparkan, yang pertama mengenai introduction, yang kedua background, yang ketiga research design, yang keempat result, dan yang kelima adalah kesimpulannya. Adapun latar belakang kami mengambil diskusi ini, kita tahu bahwa investasi merupakan salah satu cara untuk menyiapkan finansial di masa depan, di mana saham merupakan jenis investasi yang paling disukai oleh masyarakat. Dikarenakan tingkat fluktuasi harga saham yang tinggi, membuat beberapa orang tidak berani untuk mengambil resiko. Kebanyakan dari masyarakat menggunakan analisis saham hanya berdasarkan dari data historikal. Padahal terdapat sisi lain untuk memprediksi harga saham, yaitu menggunakan opini publik. Oleh karena itu, dalam penulisan kali ini kami akan mengkombinasikan analisis harga saham dengan menggunakan opini publik menggunakan sentimen analisis. Permasalahan yang kami ambil yaitu bagaimana membangun sentimen analisis dan juga bagaimana memprediksi harga sahamnya. Penyelesaiannya, kami menggunakan elaborasi sentimen analisis dan juga klasifikasi data, dan harapannya kami dapat memprediksi harga saham dengan kombinasi historical data dan juga opini publik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai background, yaitu pertama sentimen analisis. Sentimen analisis atau yang juga dikenal sebagai analisis sentimen merupakan proses komputasional untuk mengidentifikasi, mengekstrak, dan memahami sentimen atau perasaan yang terkandung dalam suatu teks, seperti pendapat, evaluasi, atau sikap terhadap suatu topik. Langkah-langkah dari sentimen analisis yaitu yang pertama collect data, yang kedua processing data, yang ketiga pembangunan model, dan yang terakhir evaluasi model. Selanjutnya, untuk classification algorithm atau algoritma klasifikasi merupakan serangkaian teknik atau metode yang digunakan untuk machine learning, yang digunakan dalam machine learning untuk memprediksi kelas atau label dari data yang belum diketahui. Algoritma klasifikasi berfungsi untuk mempelajari pola dan relasi antara fitur-fitur input dan keluaran kelas dari data yang sudah terlabel. Kemudian dapat digunakan untuk mengklasifikasikan data yang baru atau yang belum diketahui ke dalam kelasnya. Selanjutnya yaitu logistic regression. Logistic regression merupakan suatu fungsi logistik untuk menghasilkan nilai probabilitas antara 0 dan 1. Fungsi logistik ini mengubah output dari kombinasi linear dan fitur menjadi probabilitas yang dapat diinterpretasikan. Selanjutnya, yaitu quadratic discriminant analysis atau QDA, merupakan sebuah algoritma klasifikasi yang digunakan untuk memodelkan hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen dalam suatu data. Selanjutnya, K-nearest-neighbors atau KNN merupakan algoritma menghitung jarak yang menggunakan fungsi jarak Euclidean yang menentukan jarak terpendek antara dua titik. Yang terakhir yaitu support vector machine atau SVM merupakan metode klasifikasi yang memecahkan masalah biner dengan mencari hyperplane optimal dalam ruang dimensi tinggi, mengisolasi titik-titik dengan margin terbesar. Tujuan dari klasifikasi ini adalah untuk menghitung atau memisahkan hyperplane yang layak di antara dua hasil. Hal ini dapat dicapai dengan menemukan hyperplane yang mengoptimalkan margin di antara kategori atau kemudian kita masuk ke research design. Di sini step yang dilakukan ada 4, yaitu collect, pre-process, sentiment analysis, dan model validation. Untuk data Twitter kita ambil dari Twitter langsung menggunakan API Twitter dengan query data key-nya yaitu IHSG, dan diperoleh periode data Twitter dari 29 Mei 2023 sampai 6 Juni 2023 dengan total tweet sebanyak 1038 tweet. Contoh tampilan data Twitternya ada di sebelah bawah.
Di situ ada created ad, tweet ID, dan tweetnya. Langkah yang kedua yaitu proses, kita lakukan cleaning data dengan meremove simbol, angka, URL, tanda baca, spasi, tambahan, dan lain-lain. Kemudian untuk step yang ketiga yaitu sentimen analisis, kita gunakan package yang namanya text block. Dari package tersebut memperoleh output terdapat 37,1% yang bersentimen positif, 36,2% netral, dan 26,7% negatif. Contoh dashboard untuk sentimen analisis ada di bawah, dengan tweet paling banyak ada di hari Senin dan tweet paling sedikit ada di hari Sabtu. Selanjutnya untuk model validation, membuild model dengan cara men-split dataset menjadi dua, yaitu train set dan test. Kemudian metode yang digunakan adalah logistic regression, KDA, KNN, dan SVM. Tujuannya kita hitung F-score dan AUC dari masing-masing metode tersebut. Kemudian untuk yang kedua, dataset stock price-nya diambil dari Yahoo Finance dengan variabel yang diambil yaitu harga penutupan, harga pembukaan, harga terendah, harga tertinggi, volume, dan adjusted. Periode data yang digunakan antara 8 Juni 2022 hingga 22 Mei 2023 dan diperoleh data sebanyak 248 baris. Kemudian labeling yang digunakan adalah skor sentimen rata-rata untuk setiap harinya. Kemudian data yang digunakan harga pembukaan dan penutupan, volume, dan harga yang disesuaikan sebagai kualitas input. Garis merah pada gambar di bawah ini menunjukkan harga penutupan, sedangkan garis biru menunjukkan harga pembukaan. Kemudian scatter plot dari stock price dataset maupun dari Twitter dataset dilakukan trend test split untuk mengevaluasi klasifikasi prediksi harga saham dengan menghitung F-score dan AUC untuk mengevaluasi kinerja dari setiap algoritma klasifikasi yang diimplementasikan. Baik, selanjutnya untuk hasilnya, yang pertama digunakan metode regresi logistik. Untuk melakukan klasifikasi pada metode regresi logistik ini nanti akan digunakan dua model dengan variabelnya yang independen adalah data retro saham dan leg 1 dan leg 2, serta masing-masing variabel independennya adalah nanti oleh hasil labeling data historis dan dari sentimen analisis data Twitter. Untuk confusion matrixnya yang diperoleh adalah sebagai berikut, yang mana tabel 1 adalah untuk data historical atau data saham dan tabel 2 untuk data dari Twitter. Nah, dari tabel 1 terlihat bahwa terdapat 124 pengamatan yang tepat klasifikasinya pada klasifikasi up dan terdapat 65 amatan pada kategori up yang salah klasifikasi. Selain itu nanti terdapat 106 amatan yang klasifikasinya tepat pada kategori down dan terdapat 54 amatan pada kategori down yang salah klasifikasi. Selanjutnya pada tabel 2 terlihat bahwa terdapat 248 pengamatan yang tepat pada klasifikasi naik dan terdapat 1 amatan pada kategori naik yang salah klasifikasi. Selain itu terdapat 99 amatan pada klasifikasi kategori turun dan yang tepat klasifikasinya dan terdapat 1 amatan pada kategori turun yang salah klasifikasinya. Selanjutnya untuk metode KDA, sebelum melakukan klasifikasi KDA dilakukan uji statistik dulu atau uji kesamaan variansi untuk melihat apakah KDA bisa digunakan atau tidak. Dan yang diperoleh adalah p-value-nya sebesar 0,6168 yang artinya lebih besar dari 0,05 sehingga variansinya tidak sama, maka KDA dapat digunakan. Dan diperoleh confusion matrix sebagai berikut untuk pengamatannya analog dengan regresi logistik tadi. Selanjutnya untuk KNN, diperoleh metode KNN ini, proses paling penting dalam metode KNN adalah pemilihan K-nya terlebih dahulu sebelum nanti dilakukan klasifikasi. Dan pada penelitian ini diperoleh K terbaik adalah sebesar 3 sehingga nanti akan dibentuk matriks confusion sebagai berikut, yaitu tabel 5 dan tabel 6. Tabel 5 untuk data historical dan tabel 6 untuk data Twitter. Selanjutnya untuk metode SVM atau support vector machine, diperoleh confusion matrixnya
adalah sebagai berikut, tabel 7 untuk data historical dan tabel 8 untuk data Twitter. Selanjutnya, setelah kita melakukan klasifikasi dan membentuk confusion matrix dari masing-masing metode, selanjutnya kita akan melihat evaluasi kinerjanya dengan melihat skor F-score-nya dan AUC-nya. Terlihat bahwa pada tabel sebelah kiri bahwa untuk F-score tertinggi adalah dengan metode KNN sebesar 79,30%, sedangkan AUC-nya juga sama, yaitu KNN sebesar 79,31%. Sedangkan untuk data Twitter, tertinggi F-score-nya adalah dengan metode KNN sebesar 85,33%, dan untuk AUC-nya tertinggi adalah metode SVM sebesar 85,67%. Nah, dari hasil di atas ini terlihat bahwa klasifikasi dengan menggunakan klasifikasi data Twitter memiliki F-score dan AUC yang lebih tinggi dibandingkan klasifikasi menggunakan data historis, sehingga ketepatannya lebih tinggi, prediksinya pun akan lebih akurat menggunakan data Twitter. Adapun kesimpulan dari penelitian kali ini, bahwasannya prediksi harga saham dapat dilakukan menggunakan sentimen analisis, yaitu dengan memanfaatkan data di media sosial. Berdasarkan dari keempat metode yang digunakan, kita peroleh bahwa F-score terbaik yaitu 79,3% pada historical data dan 85,3% pada data Twitter. Dan hal ini menunjukkan bahwa prediksi harga saham lebih dipengaruhi oleh persepsi masyarakat. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat siang.